Indonesia, Indonesia. Semoga timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda! Timnas Indonesia miliki pertahanan yang kuat, Bahrain bakal lakukan ini demi menang. Pelatih tim nasional Timnas Bahrain, Dragan Talajic, mengakui Timnas Indonesia memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun merasa Bahrain perlu bermain sabar jika ingin menjebol pertahanan solid dari tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. The Reds, julukan Timnas Bahrain, akan menjamu Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang bentrokan tersebut, Talajic menyatakan Timnas Indonesia memiliki pertahanan yang bagus. Terbukti gawang skuad Garuda baru kebobolan satu kali saat bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi. Indonesia adalah tim bertahan yang sangat bagus. Mereka bermain melawan Arab Saudi dan Australia dan hanya kebobolan 1 gol, kata Talajic, dilansir dari GDN Online. Talajic juga mengakui transisi dan serangan balik cepat Timnas Indonesia cukup bagus. Menurut pelatih berusia 59 tahun ini, cara untuk meredam skuad Garuda adalah bermain dengan sabar dan memanfaatkan peluang yang ada. Transisi dan serangan balik mereka juga bagus. Kami harus memperhatikan hal ini, dan karena hal-hal ini, kami harus sabar, benar-benar fokus, dan menunggu peluang kami, diterang Talajic. Sebatas informasi, Bahrain saat ini sedang mengoleksi 3 poin dan duduk di peringkat 3 klasemen sementara grup C. Sedangkan Timnas Indonesia di posisi 4 dengan 2 poin, hanya terpaut 1 angka. Karena itu, laga ini cukup penting bagi kedua kesebelasan guna menambah poin agar terus membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sebenarnya punya modal bagus karena di 2 laga awal berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Ditambah lagi, kedatangan 2 pemain keturunan baru, yakni Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Tapi, Bahrain juga sedang mengusung misi bangkit setelah kalah telak 0-5 dari Jepang di laga terakhirnya. Ada Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, Shin Tae-yong bakal punya banyak opsi di Timnas Indonesia. Menyambut kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders di Timnas Indonesia. Menurutnya, Hilgers dan Reijnders akan membuat Shin Tae-yong makin punya banyak opsi di Timnas Indonesia. Hilgers dan Reijnders sendiri masuk daftar 27 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk melawan Bahrain dan Cina pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemungkinan besar, mereka bakal menjalani debutnya di 2 laga itu. Pasalnya, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI telah rampung. Kesit mengakui kehadiran Hilgers dan Reijnders bakal membuat Timnas Indonesia makin kuat. Kualitas yang dimiliki kedua pemain keturunan ini juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Dengan hadirnya Maes Hilgers dan Eliano Reijnders pastinya akan membuat kekuatan Timnas Indonesia bertambah. Kata Kesit kepada MNC Portal Indonesia, lebih lanjut, Kesit menilai kehadiran 2 pemain keturunan ini bakal memudahkan Shin Tae-yong dalam meracik strateginya. Sebab, juru taktik asal Korea Selatan ini jadi memiliki banyak opsi untuk menerapkan strategi yang diinginkan. Kehadiran 2 pemain ini juga akan membuat Shin Tae-yong mempunyai lebih banyak opsi dalam menerapkan strategi sesuai apa yang diinginkannya, itu tur Kesit. Kehadiran Hilgers dan Reijnders sangat diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia. Hilgers yang berposisi sebagai B tentu diharapkan bisa membuat lini pertahanan makin solid. Sementara Reijnders, dia memiliki nilai plus karena bisa bermain di berbagai posisi. Khususnya, dia bisa diandalkan pada sektor lini serang. Skuad Garuda memiliki modal cukup bagus dalam menatap 2 laga tandang itu. Selain dengan kehadiran Hilgers dan Reijnders, Timnas Indonesia berhasil meraup 2 poin dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C.
Torehan 2 poin ini membuat mereka sedang duduk di posisi 4. Janji Shin Tae-yong bakal maksimalkan potensi Eliano Reijnders dan Mees Hilgers di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia itu sendiri sambut gembira kehadiran Eliano Reijnders dan Mees Hilgers di skuad Garuda. Ya, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders adalah 2 pemain anyar bagi Timnas Indonesia. Mees dan Eliano baru saja dinaturalisasi. Keduanya langsung bergabung dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. 2 pertandingan itu merupakan bagian dari laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bertandang ke Bahrain National Stadium, Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan bertamu ke Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Mees dan Eliano kemungkinan besar akan melakoni debutnya untuk Timnas Indonesia dalam 2 laga tersebut. Shin Tae-yong mengatakan senang dengan adanya Mees dan Eliano di Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu berjanji untuk memaksimalkan potensi kedua pemain yang bermain di Liga Belanda tersebut. Karena mereka, Mees dan Eliano, pemain yang baik dan akhirnya kita pilih, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, dikutip pada Minggu, 6 Oktober 2024. Kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, sambungnya. Timnas Indonesia sendiri sudah berangkat menuju Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024. Sebagian pemain yang berkarier di tanah air berangkat bersama dari Indonesia. Sementara itu, para pemain abroad seperti Mees dan Eliano akan menyusul bergabung ketika Timnas Indonesia sudah di Bahrain. Menarik menantikan aksi Mees dan Eliano saat membela Timnas Indonesia nanti. Skuad Timnas Indonesia terbang ke Bahrain, ini agenda hari pertama. Skuad Timnas Indonesia terbang ke Bahrain, Minggu, 6 Oktober 2024, dini hari WIB dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun tak semua pemain ikut dalam rombongan tersebut. Dari 27 pemain, hanya 11 yang berangkat dari Indonesia. Sisanya adalah penggawa abroad yang akan langsung menyusul ke Bahrain. Keberangkatan skuad Timnas Indonesia diketahui dari unggahan akun media sosial Timnas Indonesia dan beberapa pemain. Rizky Ridho misalnya yang posting momen di dalam pesawat bersama Malik Rizaldi, Dimas Derajat dan Nadeo Argawinata. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan skuad Timnas Indonesia tak akan beristirahat lama sesampainya di Bahrain. Sebab Rizky Ridho dan kolega akan langsung menggeber latihan. Jadwal sudah ada. Besok, hari ini, kita akan sampai di Bahrain. Malam kita akan latihan, kata Sumarji. Pria berkacamata itu mengatakan Timnas Indonesia sudah terbiasa untuk tidak berleha-leha dalam melakukan persiapan tim. Langkah itu dilakukan mereka agar dapat bermain apik demi meraih poin maksimal. Itu sudah terbiasa. Jadi, kita jadwal sudah ada, katanya. Timnas Indonesia dijadwalkan bentrok Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setelahnya pasukan Garuda akan melawan Cina di Qingdao. PSSI akan menyediakan pesawat charter untuk keberangkatan ke negeri tirai bambu demi menghemat stamina pemain. Sebab tidak ada penerbangan komersial langsung dari Bahrain ke Cina. Timnas Indonesia akan berangkat menuju Bahrain melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa hanya ada 11 pemain saja yang akan berangkat dari Jakarta. Kata Sumarji, para pemain Timnas Indonesia saat ini sudah berkumpul di Hotel Mandarin Oriental, Menteng, Jakarta Pusat. Para pemain Timnas Indonesia itu akan mendapatkan motivasi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Motivasi itu dilakukan untuk menambah kuat mental bertanding para pemain Timnas Indonesia melawan Bahrain. Setelah itu, para pemain Timnas Indonesia akan makan malam bersama terlebih dahulu sebelum berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini para pemain sudah berkumpul di hotel. Setelah itu kami berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 22.30 WIB, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, para pemain Timnas Indonesia akan berangkat ke Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Perjalanan para pemain Timnas Indonesia akan panjang. Skuad Garuda akan transit terlebih dahulu di Qatar, baru sampai Bahrain.
Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang waktu sana. Kurang lebih kami akan menempuh waktu 11 jam, kata Sumarji, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebelumnya telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan Cina. 11 pemain itu yang akan berangkat bersama-sama dari Jakarta ke Bahrain. Ke-11 pemain itu adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan Malik Rizaldi. Adapun untuk 16 pemain Timnas Indonesia lainnya sedang berkarier di luar negeri. Mereka berangkat terpisah-pisah ke Bahrain. Ketua Umum, PSSI, Erick Thohir menilai Timnas Indonesia belum bisa dikatakan seimbang dengan Jepang dan Australia. Timnas Indonesia kini terus berupaya untuk memperkuat diri. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menaturalisasi pemain. Terbaru, Timnas Indonesia kedatangan 2 pemain baru, mereka adalah Mees Hilgers dan Elianor Reijnders. Kedatangan 2 nama tersebut tentu akan menaikkan level Timnas Indonesia, mereka adalah Mees Hilgers dan Elianor Reijnders. Kedatangan 2 nama tersebut tentu akan menaikkan level Timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir menilai skuad Garuda belum berada di level yang sama dengan tim kuat Asia lain seperti Jepang dan Australia. Hal tersebut didasari dari perbedaan jauh di ranking FIFA. Timnas Indonesia kini tercecer di urutan ke-129. Di sisi lain, Australia bertengger di peringkat 25 dan Jepang berada di posisi ke-16 dunia. Namun, Erick Thohir optimistis Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan Cina. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi 2 negara tersebut pada bulan Oktober ini. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Rafael Struijk dan kawan-kawan lalu dihadapkan dengan Cina pada 15 Oktober 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, jangan anggap kita lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Mees dan Eliano, kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan Cina nanti, kata Erick Thohir, dari laman resmi PSSI. Sementara itu, Timnas Indonesia berpeluang memperbaiki posisinya di klasemen bila sanggup menumbangkan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia sementara menghuni posisi keempat grup C dengan raihan 2 poin. Poin tersebut terpaut 3 angka dari Jepang yang berada di puncak klasemen. Posisi kedua ditempati oleh Arab Saudi dengan raihan 4 poin. Martin Paes terbang ke Bahrain, tim medis FC Dallas izinkan perkuat Timnas Indonesia versus Bahrain. Kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air disampaikan Bung Ropan bahwa Martin Paes terbang ke Bahrain oleh tim medis RC Dallas. Dengan terbangnya Martin Paes menuju Bahrain, FC Dallas izinkan perkuat Timnas Indonesia versus Bahrain dalam seleksi Piala Dunia 2024 pada 10 Oktober mendatang. Diketahui Paes mengalami cedera ringan pada pergelangan lengan tangan kanannya, bahkan kiper andalan Timnas Indonesia ini tidak turun saat memperkuat timnya melawan San Jose Earthquakes pada 3 Oktober lalu, ketika juga bicara dengan Sumarji selaku manajer tim, mengatakan bahwa Paes akan datang dan bergabung dengan timnas, jelasnya. Paes hanya butuh pemulihan saja dalam beberapa hari ke depan, dan diharapkan akan dapat tampil saat menghadapi Bahrain. Paes sendiri sebelum ke Bahrain melakukan transit terlebih dahulu di Bahrain. Menurut Sumarji, pihaknya telah mengirimkan tiket kepada Paes untuk dapat segera bergaung di Bahrain. Saya pikir ini jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Dalam keadaan yang masih cedera dia tetap bertekad untuk memperkuat timnas. Di saat ini timnas juga dengan penuh semangat melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi Bahrain dan berikutnya adalah Cina. Kondisi Paes ini sendiri juga telah diperiksa oleh FC Dallas dan mendapatkan izin untuk berangkat. Dengan demikian, kondisi Paes masih dapat diatasi dan diharapkan akan dapat memperkuat timnas menghadapi Bahrain. Walaupun itu cedera ringan tapi kita semua berharap Paes akan dapat berdiri di bawah mister gawang nantinya. Sedangkan timnas juga harus mempersiapkan Hernando Ari yang merupakan kiper kedua timnas untuk dapat menggantikan Paes nantinya. Klasmen sementara grup C kualifikasi penyisihan Piala Dunia 2024 sejauh ini dari klasmen sementara grup C kualifikasi penyisihan Piala Dunia 2024, Indonesia masih berada di posisi 4 dan mengantongi poin 2.
Sedangkan posisi pertama ditempati oleh Jepang dengan poin 6, disusul oleh Arab Saudi dengan poin 4. Adapun Bahrain yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia berada di posisi 3 dengan poin 3. Jika saja timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain, maka posisi di klasmen sementara akan langsung melambung ke posisi 2. Akan tetapi jika dengan hasil imbang maka timnas akan tetap berada di posisi 4 di bawah Bahrain. Bahrain sendiri sempat mengalami kekalahan telah saat menghadapi Jepang dengan kebololan sebanyak 5 gol. Kevin Dix cerita kronologi PSSI hubungi sang agen agar dirinya perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, menceritakan kronologi PSSI menghubungi sang agen agar dirinya memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 27 tahun itu mengatakan, PSSI mencoba membuka komunikasi dengan sang agen lewat sambungan telepon. Mereka, PSSI, menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia, dikata Kevin Dix, mengutip dari media asal Denmark, Bold. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini mengakui timnas Indonesia berkembang pesat saat ini. Ia bahkan menilai timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Ada banyak pemain seperti saya, pemain keturunan, yang bergabung dengan mereka, dilanjut ex-pemain Feyenoord Rotterdam tersebut. Mereka mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Peluangnya semakin besar jika banyak lagi pemain keturunan yang datang, ditegas pemain yang dapat mentas di banyak posisi ini, mulai dari bek tengah, fullback, gelandang hingga winger ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Kevin Dix menerima tawaran dari PSSI? Ia mengaku belum memberi keputusan, PSSI pasti sedang berusaha dan saya harus segera mengambil keputusan. Saya adalah tipe orang yang menunggu dan melihat apa saja opsi yang ada sebelum risiko itu diambil, kata Kevin Dix. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical, tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. KM harus membela tim nasional Indonesia, tulis akun Dedi_Padiva. We are waiting for you Kevin Dix 2, tulis akun Puguh Isi. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan. Kondisi terkini Elkan Bagot yang dicueki Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi terkini Elkan Bagot yang dicueki Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Kelar Piala Asia 2023 pada Februari 2024, Elkan Bagot tak pernah lagi menghiasi skuad timnas Indonesia. Ia absen pada Maret 2024 karena cedera. Kemudian pada Juni dan September 2024,
Elkan Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong disinyalir efek dirinya yang menolak hadir saat timnas Indonesia U23 membutuhkan tenaganya di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Di Oktober 2024, Elkan Bagot lagi-lagi tak dipanggil Shin Tae-yong. Selain karena Shin Tae-yong disinyalir masih kesal kepada bek berdarah Inggris itu, juga karena Elkan Bagot tengah mengalami cedera. Sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot mengalami cedera kaki sehingga bek 22 tahun itu absen membela Blackpool FC dalam 6 laga terakhir. Kondisi itu membuat Elkan Bagot frustrasi. Kabar itu disampaikan pelatih Blackpool FC, Steve Bruce. Dia, Elkan Bagot, masih memakai sepatu bot saat ini. Hal ini membuat frustrasi dan mengecewakan bagi dirinya. Kata Steve Bruce, Okezone mengutip dari Blackpool Gazette secara profesional, karir Elkan Bagot tak bisa dibilang baik-baik saja.